Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Krisna Yuda. Saya dari kelas AK01, Program Studi Akuntansi Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan presentasikan sebuah materi dari mata kuliah Ekonomi Makro, yaitu tentang pendapatan nasional. Di mana dalam presentasi saya akan bawa kita ke dalam beberapa pembahasan seperti 1. Konsep dasar pendapatan nasional, yang kedua, pendapatan nominal dan pendapatan real, yang ketiga, perbedaan JNP dan JDP. Yang keempat, prinsip perhitungan pendapatan nasional. Yang kelima, metode penghitungan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, kendala dalam perhitungan pendapatan nasional. Pertama, kita langsung masuk mengenai pendapatan nasional. Pendapatan nasional atau national income merupakan salah satu indikator yang dapat mengatur laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan metode penghitungan nasional atau national income, kita juga akan bisa mengetahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian pada suatu negara. Pendapatan nasional atau national income ini bisa dihitung dalam satu periode waktu tertentu selama 1 tahun. Angka perhitungan tersebut menunjukkan jumlah pendapatan rata-rata yang diterima oleh seluruh rumah tangga dalam suatu negara berdasar berbagai faktor produksi. Oleh karena itu, seringkali national income disebut juga sebagai produk domestik bruto atau PDB. Di dalam pendapatan nasional, kita juga akan menemukan istilah seperti pendapatan nominal dan pendapatan real. Apa itu pendapatan nominal? Pendapatan nominal adalah produksi barang atau jasa yang diproduksi pada tahun tertentu yang dinilai dengan harga di masa sekarang. Sedangkan pendapatan real adalah nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi pada tahun tertentu yang dinilai dengan harga tahun dasar. Perubahan produksi dapat dilihat dengan membandingkan antara nilai produksi pada 2 tahun yang berbeda dengan harga tahun dasar. Selanjutnya, kita masuk pada konsep pendapatan nasional. Dalam konsep pendapatan nasional, kita akan menemukan beberapa istilah umum seperti produk domestik bruto atau gross domestic product, yang kedua produk nasional bruto atau gross national product, yang ketiga net national income, yang keempat net national product, yang kelima personal income, dan yang keenam disposable income. Sekarang kita masuk pada istilah yang pertama, yaitu produk domestik bruto atau gross domestic product. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah satu negara atau domestik selama 1 tahun. Produk domestik bruto dirumuskan dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan masyarakat warga negara asing yang berada di dalam negeri. Istilah selanjutnya yaitu produk nasional bruto. Produk nasional bruto merupakan seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara, termasuk yang dihasilkan masyarakat negara yang bersangkutan yang berada di luar negeri. Produk nasional bruto atau gross national product dirumuskan dengan PNB sama dengan PDB ditambah produk neto terhadap luar negeri. Selanjutnya yaitu Net National Product atau NNP. Pengertian dari NNP atau PNN adalah nilai dari JNP setelah dikurangi penyusutan modal dalam proses produksi yang dirumuskan dengan NNP sama dengan PDB ditambah penyusutan. Selanjutnya yaitu Net National Income atau NNI. NNI adalah produk nasional bersih dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pendapatan nasional bersih meliputi pendapatan rumah tangga, bisnis, dan pemerintah. Net National Income dirumuskan dengan NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Selanjutnya, Personal Income atau PI. Personal Income yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Untuk rumus personal income bisa kita lihat pada layar PPT yang sudah saya buat.
Dan yang terakhir yaitu disposable income atau DI. Disposable income merupakan pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya setelah dikurangi pajak langsung. Untuk rumus penghitungan disposable income yaitu disposable income sama dengan personal income ditambah dengan pajak langsung. Setelah kita mengetahui istilah-istilah di dalam pendapatan nasional, istilah-istilah tersebut ternyata memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel pola keterkaitan berikut ini. Dalam tabel pola keterkaitan, ketika GDP ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang berada di dalam negeri, itu akan menghasilkan Gross National Product atau GNP. Ketika Gross National Product atau GNP dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan, itu akan Net National Product atau NNP. Ketika Net National Product dikurangi dengan pajak tidak langsung, itu akan menghasilkan pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang ditambah dengan subsidi dan dikurangi dengan laba ditahan, lalu dikurangi dengan pajak atas laba, itu akan menghasilkan personal income. Selanjutnya, ketika personal income dikurangi dengan pajak pribadi, itu akan menghasilkan disposable income atau DI. Jadi dapat dilihat istilah-istilah ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan mengenai perbedaan Gross National Product atau PNB dan Gross Domestic Product atau PDB. Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto itu dihitung berdasarkan konsep kewilayahan, menghitung pendapatan nasional dari jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat, baik itu warga negara pribumi dan warga negara asing dalam suatu negara. Gross National Product atau Produk Nasional Bruto dihitung berdasarkan konsep kewarganegaraan. Perhitungan pendapatan nasional dari jumlah seluruh produksi yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia atau pribumi, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Contoh untuk perbedaan Gross National Product dan Gross Domestic Product. Mobil-mobil yang dihasilkan oleh Ford, perusahaan milik Amerika dari pabrik yang berada di Inggris, itu masuk ke dalam Gross National Product Amerika Serikat, tapi tidak masuk ke dalam Gross Domestic Product Amerika Serikat. Sebaliknya, masuk dalam Gross Domestic Product Inggris, tapi tidak masuk dalam Gross National Product Inggris. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan tentang apa tujuan dari kita mempelajari pendapatan nasional. Tujuan dari kita mempelajari tentang pendapatan nasional yaitu satu, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk, yaitu tentang pendapatan per kapitanya. Yang keempat, untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Yang kelima, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Dan yang keenam, untuk mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat. Setelah kita mengetahui dari apa tujuan kita untuk mempelajari tentang pendapatan nasional, selanjutnya kita akan pelajari tentang prinsip penghitungan pendapatan nasional. Ada dua prinsip dalam penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu final goods atau nilai barang jasa akhir. Barang akhir atau final goods adalah barang yang langsung dapat digunakan kembali tanpa pemrosesan lebih lanjut. Mereka adalah produk yang dikonsumsi konsumen akhir. Ini kontras dengan barang setengah jadi yang harus diproses lebih lanjut untuk menghasilkan barang akhir. Sebagai contoh, mobil penumpang yang dijual kepada konsumen adalah barang akhir, tetapi komponen yang dijual untuk digunakan dalam produksi mobil penumpang adalah barang setengah jadi, juga disebut dengan barang jadi. Dalam penghitungan Gross National Product atau GNP, nilai barang yang dihitung adalah seluruh nilai dari barang dan jasa akhir atau final goods. Sedangkan barang antara intermediate goods tidak diikut sertakan. Prinsip yang kedua dalam prinsip penghitungan pendapatan nasional yaitu value added atau nilai tambah.
Secara umum, value added adalah istilah yang diberikan untuk mendeskripsikan nilai ekonomi yang ditambahkan pada suatu produk atau jasa yang ditawarkan pada konsumen. Value added atau nilai tambah juga merupakan nilai selisih antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah serta jasa dari perusahaan lain. Selanjutnya kita masuk dalam metode penghitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode dalam penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu metode pendekatan produksi atau production approach. Pendekatan produksi ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Maka dari itu, penghitungan hanya mencakup penghitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendapatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan sigma P dikali Q. Dengan keterangan, Y yaitu pendapatan nasional, P adalah harga barang, dan Q adalah jenis barang. Untuk contohnya dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana terdapat 11 sektor ekonomi, mulai dari pertanian hingga jasa lain-lain, di mana masing-masing sektor ini mempunyai nilai akhir atas produksinya. Dan nilai akhir itulah yang dijumlahkan untuk mendapatkan jumlah Gross Domestic Product atau GDP. Secara aplikasinya, untuk menghitung pendapatan nasional, pendekatan produk dengan menjumlahkan seluruh sektor ekonomi. Metode yang kedua dalam metode penghitungan pendapatan nasional yaitu metode pendekatan pendapatan atau income approach. Pendekatan kedua yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi yang meliputi 1. Upah atau gaji sebagai balas jasa pemilik tenaga kerja. Yang kedua, sewa sebagai balas jasa pemilik tanah. Yang ketiga, bunga sebagai balas jasa pemilik modal. Dan yang keempat, yaitu keuntungan atau profit sebagai balas jasa pengusaha. Jadi secara matematis, menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan upah ditambah dengan sewa, ditambah dengan bunga, dan ditambah dengan keuntungan. Metode yang terakhir, metode yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Pendekatan pengeluaran yaitu menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi pada periode tertentu. Komponen pengeluaran dalam perekonomian. Pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dilambangkan dengan C. Yang kedua, pengeluaran pemerintah yang dilambangkan dengan G. Yang ketiga, pengeluaran untuk investasi disimbolkan dengan I. Dan yang terakhir, sektor luar negeri ekspor impor yang dirumuskan dengan Y sama dengan C ditambah I tambah G tambah ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu mengenai pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata seluruh penduduk pada suatu negara. Pengertian pendapatan per kapita secara umum adalah suatu parameter terkait tingkat kesejahteraan dan kemakmuran pada suatu negara karena nilainya diperoleh dari pendapatan rata-rata masyarakat yang berada pada negara tersebut. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita dirumuskan dengan pendapatan per kapita sama dengan Gross National Product dibagi dengan jumlah penduduk. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan terakhir kita yaitu apa saja yang menjadi kendala dalam perhitungan pendapatan nasional. Ada beberapa kendala dalam penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, terdapat beberapa barang yang diproduksi dalam perekonomian tapi tidak diperdagangkan. Yang kedua, sulit menghitung secara tepat terhadap peningkatan kualitas barang. Contoh, komputer, kualitasnya semakin baik tapi harganya cenderung semakin murah. Yang ketiga, tidak menghitung tingkat kriminalitas dan kerusakan alam yang ditimbulkan akibat aktivitas ekonomi. Dan kendala yang terakhir yaitu tidak masuknya transaksi yang terjadi di pasar gelap atau black market. Demikianlah presentasi yang dapat saya bawakan untuk kita pada saat ini. Saya tahu terdapat banyak sekali kekurangan dalam presentasi saya. Oleh karena itu, saya sangat membutuhkan kritik dan saran dari teman-teman semua, terutama dari dosen yang mengampu mata kuliah ekonomi makro untuk kritik dan sarannya pada saya
agar saya dapat lebih memahami dan mengerti tentang pendapatan nasional. Demikianlah presentasi yang dapat saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih.